Dikatakan Masya Allah padang mahsyar, bumi dijadikan oleh Allah putih. Tidak ada ini alamat kemana, ini menuju kemana, nggak ada. Kesana sama, kesini sama. Orang nggak tahu saya dari mana dan saya mau kemana. Bingung orang, bingung di padang mahsyar. Dan puluhan ribu tahun di padang mahsyar. Akan tapi di sana ada beberapa kelompok orang yang ternyata melewati padang mahsyar laksana kilat. Disebutkan laksana kilat, bahkan dikatakan seperti ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antara waktu duhur dengan asar. Siapakah dia? Disebutkan di situ adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Disebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, Allah menyeru nanti, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia menghilangkan dendam benci hanya dengan cinta hidupnya. Mana yang orang hidup di dunia dengan cinta? Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan yang di saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Anda yang biasa di dunia memerangi dendam dan benci, Anda akan mendengar seruan ini. Anda yang bermujahadah, ada benci ada, tapi kita perangi. Maka akan mendengar seruan ini lalu Anda berkumpul. Setelah Anda berkumpul kemudian Anda akan disuruh meluncur ke surga laksana kilat. Kami membayangkan keadaan ini. Kemudian Allah yang Maha Adil mengizinkan kepada siapapun dari hambanya untuk menuntut kepada siapapun yang berbuat jahat kepadanya. Allah Maha Adil, makanya jangan Anda berbuat zalim di dunia. Terlepas dari hukuman di dunia, di akhirat akan dilanjutkan. Dan diizinkan sampai ayam jago yang zalim dengan ayam jago yang lainnya diizinkan untuk bangkit untuk menuntut. Kemudian setelah itu mati lagi. Kalau kita melanjutkan perjalanan, kami bayangkan bahwa di saat seperti itu lihat, kita diizinkan. Saya diizinkan, itu orang zalim kepadamu, kok tuntut dia. Saya tuntut, dia zalim, dia zalim, dia zalim, dia zalim. Ternyata setelah saya selesai menuntut, kayak kita noleh, rupanya rombongan ahli surga sudah hilang. Jauh. Kita mikir gara-gara saya mendendam. Gara-gara saya nyimpen amarah, saya tuntut di akhirat. Maka dari itu, mulai saat itu saya berpikir, daripada saya ketinggalan, saya akan maafkan saja di dunia, nggak usah sampai di akhirat. Karena ada orang dendam kalau marah begini, demi Allah saya nuntut nanti di akhirat. Anda tega, saudara Anda masuk neraka. Itu umat Nabi Muhammad. Nabi setiap malam mendoakan umatnya agar masuk surga. Kenapa kita kok akan menuntut di akhirat? Kenapa tidak kita maafkan di dunia agar jadi pahala untuk kita? Biar hati kita bersih. Ini yang harus kita hadirkan, renungan semacam ini. Jangan dikit-dikit dendam sana, dendam sini, dendam sana, dendam sini. Masya Allah. Busuk, Anda pun lihat. Kalau Anda punya calon menantu pendendam, batalin. Karena itu akan jadi dendam pada Anda. Calon suami pendendam, batalin. Karena dia akan mendendam pada Anda. Musibah. Suami pendendam, menantu pendendam. Semuanya pendendam, na'udzubillah. Dan Anda pun jangan banyak duduk dengan pendendam. Anda susah mendapatkan maaf pada suatu ketika jika Anda salah. Maka dengan renungan semacam ini akan mudah bagi kita nanti untuk memaafkan siapapun. Ya, menuntut hak kita di mahkamah karena harta kita ambil sah, tapi doa tetap saja. Ya Allah, semoga aku berikan hidayah kepadanya. Ya Allah, setelah hakku aku ambil, ya Allah, jangan sampai rezekinya kurang, ya Allah. Tetap saja. Ini nanti kalau orang punya prinsip indah begini, jadi apapun baik. Mau jadi pejabat, jadi gubernur, jadi bupati, jadi nggak pernah ngajari tim sukses untuk nyaci maki. Sehingga tidak membuat kerusakan di muka bumi. Nggak usah pakai bohong-bohongan deh. Dia dengan Allah. Nah, ini kadang-kadang mengajari terus membuat dusta dan sebagainya, menfitnah. Oh, naudzubillah. Maka dari itu ayo malam ini kita serius. Nanti pulang ke rumah masing-masing, membuat catatan kecil, bikin buku notas kecil, tulis nama-nama orang kurang ajar. Tapi jangan dijuduli orang nama-nama jelek, nama ini orang-orang baik yang harus aku doakan, judul. Jangan sampai dibaca oleh anak kita. Ternyata kita dendam. Dan tolong kalau Anda mulai melihat anak Anda dendam dan marah kepada tetangga, Anda harus bisa memangkas dendam ini. Contoh, kita buat contoh. Anak kita misalnya kita di rumah ada kebun, ada sapi tetangga masuk kebun kita, ngabisin kebun kita. Anda sempat marah, wah. Nah, anak Anda ikut mendengar, anak Anda pasti marah juga. Malam panggil, sayang, kamu dengar berita apa? Berita apa ya? Kerbau tetangga. Iya, kerbau gimana ya? Stop. Dia mau marah dengan kerbaunya tetangga sih. Kita doa angkat tangan. Ya Allah, semoga kerbau tetangga semakin banyak, punya kebun sendiri yang luas, sehingga tidak perlu makan kebunnya orang lain. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Mikir anak, oh gitu, iya nak, gak boleh kita mendendam. Tapi hari ini lihat, seorang anak pun diajari bermusuhan dengan ibunya gara-gara perceraian.
Seorang suami mengajari anaknya untuk bermusuhan dengan ibunya gara-gara perceraian. Seorang ibu mengajari anaknya bermusuhan dengan bapaknya gara-gara perceraian. Seorang anak diajari bermusuhan dengan saudaranya gara-gara beda ibu atau beda ayah. Ayo. Gara-gara perselisihan sedikit dibawa-bawa sampai kemana-mana. Mana kasih sayang, mana iman? Gara-gara perbedaan. Makanya kami sampaikan, perbedaan calon pilihan presiden misalnya, itu adalah masa lalu. Perbedaan bukan harus menjadi permusuhan. Berbeda, perbedaan yang sehat, cerdas. Makanya berbeda-beda calon, berbeda-beda ini tidak ada masalah. Porti, merah, putih, kuning, hijau. Tapi kita tidak biasa mencaci. Hidup kita tuh seperti itu. Sehingga mungkin di barisan kita adalah merah, putih, kuning, hijau, semuanya ada. Calon-calonnya bebas. Kenapa kita terdidik dengan kemuliaan? Berbeda itu biasa, akan tapi yang nggak boleh adalah mencaci dan mengolok. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.